Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 menganalisis film The Run Clark Story yang beranggotakan Novita Sariningdia, Risa Damayanti, Ferawati, dan Ira Safitri. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari film The Run Clark Story. The Run Clark Story merupakan sebuah film yang diinspirasi dari kisah nyata seorang guru bernama Ron Clark. Berawal dari keinginan Clark untuk mengajar di New York, dia membulatkan tekad untuk meninggalkan daerah asalnya. Berbekal informasi mengenai berbagai sekolah di New York, Clark berusaha melamar pekerjaan dari sekolah ke sekolah. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar. Kreativitas dalam gaya mengajar Clark juga berbeda dengan guru pada umumnya. Dia menggunakan metode bernyanyi dengan rap untuk membantu menghafal sejarah mengenai 42 tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Bukan hal yang mudah, tetapi Clark lakukan agar siswanya paham dan cepat menghafal sejarah. Usaha untuk meningkatkan prestasi siswanya tidak hanya dengan melibatkan satu pihak saja. Peran orang tua juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan seorang anak. Clark mendatangi setiap rumah siswanya untuk mengetahui permasalahan yang mungkin dimiliki dan bantuan apa yang sekiranya dibutuhkan setiap siswanya. Kemudian, ketika ujian akhir telah dilaksanakan, kepala sekolah menghampiri kelas Clark untuk memberikan pengumuman. Hasil ujian akhir tersebut menunjukkan bahwa semua anak didik Clark dinyatakan lulus dan bahkan menjadi nilai tertinggi di antara kelas-kelas lainnya. Berdasarkan analisis kami, film ini dikaji menggunakan teori Bronfenbrenner. Di sini, sebelum Mr. Clark mulai mengajar, Mr. Clark mendatangi rumah murid-muridnya dalam rangka untuk bekerja sama dalam mendidik anaknya. Dalam mendatangi rumah masing-masing keluarga mendapatkan banyak penolakan karena keluarga bersikap acuh terhadap pendidikan anaknya. Kemudian di sini ada hubungan keluarga dan sekolah. Menurut Bronfenbrenner, hubungan keluarga dan sekolah merupakan sistem yang sangat penting. Mengadakan beberapa acara yang melibatkan orang tua seperti rapat. Dalam hal ini, Mr. Clark mengundang orang tua dalam penerimaan hadiah bagi siswa yang berprestasi. Kemudian ada pendidikan multikultural. Mr. Clark memberikan peraturan pertama dalam kelas berupa "We are family". Mr. Clark menjelaskan bahwa walaupun kita berbeda ras dan sosial, kita tetap keluarga. Dengan demikian, kita akan saling menghormati dan menyayangi. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan moral kognitif. Mr. Clark memberi peraturan kedua, yaitu di mana kita harus saling menghargai. Contohnya, memanggil Mr. Clark dengan sebutan Mr. atau Sir. Peraturan ketiga adalah di mana keluar masuk kelas dengan membuat garis, sehingga menjadi tertib, dan juga tidak boleh memutar bola mata saat berbicara dengan Mr. Clark. Jika ada yang melanggar, akan diberi hukuman berupa namanya akan ditulis di papan tulis dan diberi tanda bahwa ia melanggar peraturan. Yang selanjutnya adalah sekolah dan komunitas sebagai tim. Yang pertama, Mr. Clark membawa kue dan lilin di atasnya. Jika lilin itu dihidupkan, maka mereka telah menjadi keluarga. Yang kedua, Mr. Clark memerintahkan siswanya untuk berbaris saat antri makan siang. Namun, ada siswa yang memotong garis dan saat ditanya oleh Mr. Clark, siswa tersebut berbohong sehingga teman yang lain tidak bisa makan siang karena tidak tertib. Lalu Mr. Clark mengatakan bahwa keluarga tidak saling berbohong, dan di saat itu juga
siswa tersebut mengakui kesalahannya, dan akhirnya mereka bisa makan siang. Teori menurut Skinner, seorang guru memberikan penguatan positif berupa kata-kata motivasi berbentuk gambar yang berisi bahwa ciptakan mimpi yang sebesar-besarnya dan jangan takut mengambil resiko. Selanjutnya adalah trial and error. Dalam mencari metode pembelajaran yang tepat untuk anak didiknya, Mr. Clark mengalami trial and error. Untuk mengambil hati para muridnya ternyata cukup sulit. Tidak semudah yang ia pikirkan. Hingga keesokan harinya Mr. Clark mendapati kelas kosong dan berantakan dan banyak coretan bertuliskan "We are not family". Hal itu adalah bentuk penolakan dari murid-muridnya terhadap metode pembelajaran yang diterapkan oleh Mr. Clark. Mereka seakan berkata bahwa mereka tidak suka diatur. Mereka memberontak karena tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Clark. Selanjutnya adalah memahami ketertarikan siswa. Mr. Clark melihat siswanya bermain lompat tali. Ia menghampiri siswanya dan berkata, "Wah, itu sangat keren." Walau pada akhirnya Mr. Clark ditinggal oleh siswanya dan diacuhkan. Tapi Mr. Clark tidak menyerah di situ saja. Dia akan kembali esok dan melihat bagaimana siswanya bermain lompat tali. Itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada siswa-siswanya. Adalah reaksi negatif. Mr. Clark selalu berkata untuk menatapnya saat berbicara. Namun, Jamaica selalu melanggarnya seolah meremehkan Mr. Clark. Hingga akhirnya Mr. Clark muak dan menarik kursi Jamaica dan menggertaknya. Kemarahannya sudah tidak terbendung lagi akhirnya. Selanjutnya Mr. Clark keluar dari kelas dan berkata pada Jamaica bahwa kamu menang. Namun hal tersebut sepertinya cukup mengagetkan untuk Jamaica dan membuatnya tampak sedih. Hal itu dilakukan semata-mata oleh Mr. Clark untuk menghilangkan kebiasaan yang dilakukan oleh Jamaica agar hal tersebut tidak diulanginya lagi. Selanjutnya ada teori motivasi belajar. Cara Mr. Clark mengajar memang cukup unik. Salah satu cara ia memotivasi siswanya agar mau mendengarkan apa yang ia jelaskan, yaitu dengan cara meminum susu dengan jumlah yang tidak sedikit. Ia memberi tantangan pada muridnya. Dengarkan penjelasanku. Setiap 15 detik aku akan meminum 1 susu kotak. Jika kalian mendengarkan penjelasanku hingga akhir, kalian akan melihat aku kekenyangan dan muntah karena meminum susu ini, ucapnya. Dan hal itu berhasil. Siswanya termotivasi untuk mendengarkan pembelajaran karena ingin melihat Mr. Clark muntah. Cukup unik memang. Seakan siswanya senang melihat Mr. Clark menderita. Tapi Mr. Clark lakukan itu demi murid-muridnya agar mereka termotivasi untuk belajar. Teori motivasi belajar selanjutnya yaitu Mr. Clark membuat kesepakatan dengan siswanya. Hal itu bertujuan untuk memotivasi siswanya agar mau mendengarkan penjelasannya. Kesepakatan yang ia buat ialah bahwa ia akan belajar bermain lompat tali dengan syarat mereka juga mau belajar apa yang diajarkan Mr. Clark. Dan mereka menyetujuinya. Walaupun sulit, Mr. Clark lakukan. Bermain lompat tali bukan hal yang mudah untuk Mr. Clark. Dia sering terjatuh, namun
Semua ia lakukan demi memotivasi siswanya agar siswanya mau mendengarkan apa yang dia jelaskan nantinya. Selanjutnya yaitu teori Ivan Pavlov. Di sini, Mr. Clark mengasosiasikan sebuah mata pelajaran menggunakan musik, dan lirik dari musik tersebut berisikan penjelasan dari mata pelajaran. Hal ini cukup menarik perhatian siswa. Siswa sangat antusias untuk mengikuti pelajaran dan menghafal lirik tersebut. Siswa juga mudah menghafal liriknya karena saat mereka membutuhkan pelajaran tersebut, mereka akan ingat pada musik yang dipakai Mr. Clark saat bernyanyi. Masih di teori Ivan Pavlov, adegan ini menjelaskan bahwa seorang murid yang awalnya sangat membangkang terhadap gurunya, ia saat ini sudah berubah karena terlatih dengan adanya peraturan yang dibuat oleh gurunya. Yang selanjutnya ada dukungan ego. Siswa Mr. Clark terkenal dengan siswa yang paling terbelakang di sekolahnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan lulus dalam tes. Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak akan berhasil. Tapi Mr. Clark selalu percaya pada muridnya bahwa mereka memiliki potensi masing-masing. Terlepas dari apapun nanti hasil tes kalian, saya selalu bangga menjadi guru kalian, ucapnya. Yang selanjutnya, setiap siswa adalah bintang. Mr. Clark mengadakan acara perpisahan yang mengundang orang tua masing-masing. Di sana, Mr. Clark memberikan penghargaan kepada semua siswanya sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Karena menurut Mr. Clark, setiap siswa adalah bintang. Dari film ini, kita dapat memetik pesan moral bahwa setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Yang diperlukan adalah menanamkan keyakinan bahwa anak tersebut mampu untuk berprestasi dan tidak cepat memberikan label bahwa seorang anak itu tidak berguna, tidak pandai, dan sebagainya. Karena, seperti ungkapan oleh Ron Clark, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.